Oke, kami ajak Anda kembali terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ausi Riondolu di gedung DPR RI. Rio, selamat pagi. Ya, paripurna pengesahan RUU IKN akan digelar pada hari ini. Poin-poin penting apa saja akan disampaikan, Rio? Ya, selamat pagi. Benar sekali Aldi, bagaimana pada hari ini DPR RI kembali menggelar rapat paripurna ke-13 pada masa persidangan ketiga tahun 2021-2022 dengan dua agenda utama. Yang pertama adalah mendengar pendapat fraksi soal RUU TPKS hingga pengambilan keputusan atas menjadi RUU inisiatif DPR, dan yang kedua adalah pembicaraan tingkat 2 ataupun pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang ibu kota negara yang baru. Dan rancangan ibu kota negara baru ini baru saja disepakati dan diselesaikan pada pembicaraan tingkat pertama pada dini hari tadi pagi sejak pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, di mana rapatnya cukup alot telah berlangsung selama 16 jam sejak pada pukul 11 siang pada hari Senin kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana alotnya pembicaraan rapat yang berlangsung pada hari kemarin, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR dan juga Wakil Ketua Pansus IKN, Saan Mustafa. Selamat pagi. Selamat pagi, Rio. Mas Aan, ini kita harus pastikan kembali terkait dengan poin-poin kesepakatan yang memang sudah diambil pada tadi malam. Kita tahu bagaimana ibu kota negara yang baru nanti akan dinamakan Nusantara dan akan dipimpin oleh kepala otorita begitu. Namun apa saja pembicaraan yang cukup alot bersama dengan pemerintah dan juga DPD pada tadi malam? Ya, ada beberapa memang agenda yang cukup alot ya, terkait dengan soal RUU ibu kota negara. Pertama terkait dengan soal kelembagaan. Terkait dengan soal kelembagaan itu menyangkut soal status ibu kota negara, karena memang nanti penyelenggara negara ini akan dinamakan otorita IKN, dan otorita dipimpin oleh kepala otorita dibantu oleh wakil kepala otorita, dan itu setingkat menteri. Jadi banyak yang waktu itu terutama dari beberapa praksi-praksi memberikan catatan terkait dengan soal nomenklatur yang kita menggunakan dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 dan 18B. Nah, di situ adalah pemerintahan daerah khusus, dan memang kita sudah sepakati itu daerah pemerintahan daerah khusus, tapi di tingkat provinsi, setingkat provinsi, tapi bukan gubernur, tapi setingkat menteri. Makanya di situ ada kepala otorita. Nah, jadi kekhususannya di situ adalah otorita IKN, kepala otorita IKN, setingkat menteri, tidak ada representasi politik di tingkat provinsi, yang ada untuk DPR RI dan DPD RI. Dan kalau tidak salah dari pembahasan tadi malam seluruh fraksi sepakat, namun hanya ada satu fraksi PKS yang kira-kira menolak apa yang sudah disepakati tadi malam. Ini apa yang disampaikan oleh PKS tadi malam? Ya, PKS waktu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi yang terkait dengan soal kelembagaan otorita ya. PKS tetap konsisten ingin dia setingkat provinsi, di situ pengelolanya adalah gubernur, di situ ada representasi politik di tingkat provinsi, ada DPRD-nya, dan itu yang menjadi catatan-catatan dari PKS, dan juga ada beberapa praksi yang lain, tapi pada prinsipnya praksi-praksi yang lain dari 9 praksi secara keseluruhan memang menyetujui terkait dengan rancangan undang-undang ibu kota negara. Oke. Nah, salah satu yang diaspirasikan oleh fraksi PKS adalah soal waktu pembahasan RUU IKN ini. Seperti yang kita tahu bagaimana pansus RUU IKN ini diangkat pada tanggal 7 Desember hingga pada hari ini, artinya ada sekitar 41 hari pembahasan, apalagi ada masa reses di tengahnya. Ini bagaimana menyikapi bahwa ada anggapan RUU IKN ini terlalu tergesa-gesa untuk dibahas, untuk nantinya bisa digunakan menjadi landasan untuk membangun ibu kota negara yang baru? Sebenarnya dari sisi prosedur ya, mekanisme terkait dengan soal pembahasan rancangan undang-undang, kita sudah mematuhi semua syarat-syarat atau secara legislasinya kita sudah penuhi semua.
legalnya kita penuhi semua, kita juga menganut kepada peraturan pembuatan undang-undang, MD3, tata tertib, kita juga melakukan berbagai RDPU, bahkan kita tambah waktu RDPU untuk menunggu masukan dari masyarakat, kita lakukan konsultasi publik dan sebagainya. Dari sisi waktu menurut saya memang kalau ada anggapan bahwa itu terlalu terburu-buru, enggak juga, karena kita menggunakan waktu reses. Di saat waktu reses kita juga menggunakan waktu itu untuk melakukan pembahasan. Saat reses itu kita melakukan pembahasan terkait dengan panja, ada timus, timsin dan sebagainya. Jadi dengan 270 sekian pasal yang kita bahas dengan waktu sejak ini disepakati dan dibahas, menurut saya itu waktu yang cukup relatif memadai ya, relatif pas untuk membahas sebuah undang-undang yang secara substansi udah kita klasterkan. Dan diyakini ini tidak akan ada cacat formil ataupun material nanti ketika dijalankan. Semua punya komitmen yang sama di Pansus bahwa kita menggunakan prinsip kehati-hatian. Kita ingin tidak ada celah terkait dengan soal ruang untuk ada gugatan, apalagi nanti dianggap sebagai cacat formil. Dari 4 nama yang sudah beredar kepala otorita yang baru sudah bisa dipastikan, apalagi ada salah satunya nama Pak Ahok begitu ya. Kemarin sempat dibahas tidak? Kita belum pernah membahas terkait dengan soal nama-nama itu. Nanti biarkan nama itu diserahkan kepada Presiden, karena memang Presiden yang akan mengangkatnya. Oke, terima kasih banyak Saan, sehat selalu. Sampai ketemu lagi sama-sama. Ya, itulah pernyataan dari Saan Mustafa, merupakan Wakil Ketua dari Komisi 2 DPR dan juga Wakil Ketua Pansus IKN. Dan kita juga jangan lupa bahwa nanti dalam rapat paripurna juga akan disahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi fokus kita bersama selama ini. Bagaimana ini akan menjadi inisiatif DPR dan nantinya setelah disahkan pada hari ini akan dibahas bersama dengan pemerintah. Bagaimana Presiden pada tanggal 4 Januari yang lalu sudah menyatakan dengan tegas untuk meminta DPR dan juga pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Aldi. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ausi Riondolu melaporkan dari gedung DPR RI Jakarta.